Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan yang menyertai setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh menerima setiap firman-Mu Tuhan, dan boleh kami terapkan dan lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami semakin layak untuk menerima berkat dan karunia-Mu Tuhan. Inilah seruan doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama kakak-kakak sekolah Minggu. Pada Minggu Pentakosta tanggal 31 Mei 2020. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Minggu ini adalah Minggu Pentakosta. Ada yang tahu nggak sih Pentakosta itu apa? Iya benar, Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus. Jadi kakak mau cerita ya tentang ayat firman yang kita baca tadi. Jadi pada saat perayaan Pentakosta, semua orang yang percaya dari segala bangsa berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Mereka juga menantikan karunia yang telah dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan Pentakosta, karunia Tuhan datang, ditandai dengan tiupan angin yang keras di tempat mereka. Setelah itu, tampak lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Setelah itu, Roh Kudus Tuhan memenuhi semua orang yang ada di tempat itu. Mereka diberi karunia oleh Tuhan, dan mereka bisa berbicara bahasa-bahasa lain. Mereka berbicara bahasa-bahasa lain tentang perbuatan Tuhan yang besar atau mujizat Tuhan yang telah mereka alami. Nah, adik-adik, kita percaya bahwa Allah akan mengaruniakan Roh Kudus bagi kita semua yang percaya kepadanya.
termasuk kita adik-adik. Tuhan mengaruniakan kita Roh Kudus untuk membuat hati kita bahagia, untuk membuat hati kita damai, untuk mengajarkan kita tentang perbuatan-perbuatan yang telah diajarkan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Adik-adik, kita juga sebagai orang yang percaya dan telah menerima Roh Kudus dari Tuhan, kita diberi tugas sama Tuhan. Yang pertama, bersaksi. Apa tuh Kak bersaksi? Bersaksi adalah menceritakan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Misalnya, adik-adik punya nilai 100, terus adik-adik cerita ke teman-teman atau cerita ke mama dan bapak. Terus adik-adik cerita, "Mah, Pa, Tuhan Yesus itu baik banget ya. Aku dapat nilai 100, Tuhan sangat-sangat sayang sama aku, Tuhan sangat membantu aku tadi dalam mengerjakan ujian." Itu namanya bersaksi tentang pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita diminta untuk menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran itu apa, Kak? Ya, kita berbicara tentang hal-hal yang benar. Setiap apa yang kita bicarakan itu tidak sia-sia, adik-adik. Setiap apa yang kita bicarakan itu mengandung makna atau yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Dan kita jangan bohong ya adik-adik, kita harus berbicara tentang kebenaran. Sekian cerita dari Kak Dina. Kita tutup cerita hari ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang terkasih yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan, Engkau telah memberikan kami hati dan pikiran Tuhan untuk kami bisa mencerna setiap firman-firman-Mu Tuhan. Tuhan, jadikan kami Tuhan sebagai anak yang selalu menyatakan kebenaran Tuhan. Jadikan kami Tuhan sebagai anak pilihan Tuhan sehingga kami boleh bersaksi Tuhan tentang kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karunia-karunia yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau jadikan kami Tuhan anak yang takut akan Engkau Tuhan, anak yang rajin, anak yang pandai Tuhan, anak yang selalu berbicara tentang hal-hal yang tidak sia-sia Tuhan. Tuhan, biarlah kami Tuhan bisa melakukan setiap firman-firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, tuntun kami Tuhan untuk kami bisa melakukan setiap firman-firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, ampuni setiap perbuatan yang kami perbuat sengaja maupun tidak Tuhan, agar kami semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.